Ya, selamat malam semuanya. Kita bersyukur bisa kembali ke persekutuan doa malam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Sebelum kita mendengarkan penjelasan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami bisa bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolonglah kami saat ini untuk bisa kami memahami firman Tuhan dengan baik, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang barusan kita baca adalah sebuah pujian yang disampaikan si pemazmur untuk Tuhan Allah Israel. Dan di sini juga dia sekaligus mengajak umat Tuhan agar mereka bersorak-sorai dan meninggikan nama Tuhan Allah Israel. Mengapa? Karena Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa dan juga Allah yang penuh kasih setia. Nah, di sini si pemazmur dia menjelaskan ataupun dia memperkenalkan kepada umat Tuhan siapakah Tuhan Allah itu. Mengapa kita harus layak bersandar kepadanya, percaya kepadanya sepenuhnya. Saudara-saudara, ketika kita di dalam kesusahan, di dalam kekhawatiran, di dalam bahaya, apa yang harus kita lakukan? Apa tindakan kita supaya kita bisa mendapatkan suatu kelegaan, kita bisa melewati semuanya itu dengan baik. Nah, tentunya di sini si pemazmur dia mengajak umat Tuhan dan kita semua untuk datang kepada Tuhan Allah kita. Kita tidak boleh bersandar kepada yang lain, termasuk pada diri kita sendiri. Kita harus bersandar hanya kepada Tuhan Allah kita saja. Hanya dari Tuhan sajalah kita bisa mendapatkan pertolongan. Nah, di ayat 18 di sini si pemazmur memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan dia mau menolong kita. Dia mau melepaskan kita dari bahaya ataupun kesusahan. Lihat di sini di ayat 18 dikatakan sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Nah, kalau kita membaca di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Tuhan memang melihat seluruh manusia, tetapi secara khusus di sini dikatakan Dia memperhatikan orang-orang yang takut akan Dia. Artinya apa? Dia selalu mengawasi orang-orang yang takut akan Dia. Ada kelebihan
yang didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Dia daripada orang-orang yang lain. Dia selalu menjaga. Dia tidak membiarkan mereka begitu saja, apapun yang terjadi kepada mereka, mau binasa ataupun mau jatuh, terserah, tidak. Tapi Dia selalu ada memperhatikan. Dan Dia di sini dikatakan memperhatikan orang-orang yang takut akan Dia. Nah, orang-orang yang takut akan Dia maksudnya adalah orang-orang yang bersikap hormat kepada Tuhan, melakukan kehendaknya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Nah, inilah maksud daripada takut akan Dia. Bukanlah orang-orang yang dimana tidak peduli kepada Tuhan Allah, ataupun tidak mencari Tuhan Allah, atau mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu mau datang kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya, apapun yang ada dalam hidupnya, dia serahkan kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, dan dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita memiliki sikap seperti demikian, maka di sini dikatakan Tuhan memperhatikan kita. Ya, Dia tidak melepaskan kita begitu saja lalu biarkan kita apapun yang terjadi di situ terjadilah, tidak. Tapi Dia selalu ada pada kita jikalau kita mau hidup takut akan Dia. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita punya komitmen ataupun hati untuk selalu mau takut akan Tuhan? Apakah kita selalu mau datang mencari Dia? Apakah kita selalu mau datang berserah sepenuhnya kepada Dia? Atau kita lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan? Apakah kita punya rasa atau hati untuk lebih takut akan Tuhan dengan menaati firman Tuhan? Jikalau kita memiliki sikap seperti demikian, dikatakan Tuhan selalu memperhatikan kita. Orang-orang yang seperti inilah yang Tuhan selalu lihat, selalu pandang, selalu jaga. Dan dikatakan di kalimat selanjutnya, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan, akan kebaikan daripada Tuhan Allah. Ketika mereka dalam kesusahan, mereka datang berharap kepada Tuhan Allah, bukan berharap kepada manusia ataupun kepada ilah lain, bukan. Tapi mereka datang mencari Tuhan dan percaya bahwa Tuhan lah yang bisa menolong mereka. Dan mereka berharap, Tuhan, Engkaulah yang menolong kami. Ketika dalam kesusahan, di sini kita diajarkan, janganlah kita berharap kepada apapun selain daripada Tuhan Allah. Lihat di kalimat selanjutnya dikatakan, di ayatnya 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut, dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Orang-orang ini yang takut akan Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan, ketika mereka dalam bahaya, menghadapi maut, mereka datang berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat sejarah orang Israel, beberapa kali mereka ketika dalam bahaya ataupun dalam kesusahan, mereka tidak ingat kepada Tuhan. Mereka sering melupakan Tuhan Allah. Nah, tetapi di sini dikatakan orang-orang ini yang berharap akan kasih setia Tuhan, ketika mereka dalam bahaya ataupun menghadapi maut, mereka datang mencari Tuhan Allah dan memohon supaya Tuhan melepaskan mereka dari maut tersebut. Dari kecelakaan yang ada di depan mereka.
supaya Tuhan menghindarkan mereka dari semuanya itu, melepaskan mereka, membebaskan mereka. Bukan sebaliknya mereka berpikir apa yang saya bisa lakukan dan yakin saya bisa lepas dari maut tersebut. Bukan. Tetapi mereka datang berharap kepada Tuhan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bahkan ketika mereka dalam kesusahan, di masa kelaparan, ya, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok, kebutuhan utama kita manusia. Nah, kalau kebutuhan utama kita ini bermasalah, maka kita akan susah dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalau kita kekurangan makanan, ya, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Kita tidak mendapatkan kekuatan. Ya, kita bisa gampang sakit kalau kurang makanan. Nah, di sini dikatakan ketika mereka menghadapi kesusahan, yaitu kekurangan makanan, yaitu pada masa kelaparan, pun mereka mencari Tuhan Allah. Supaya Tuhan memelihara hidup mereka. Menjaga hidup mereka. Jangan sampai mereka mati kelaparan. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka, membuat mereka bertahan hidup meskipun di tengah kesusahan. Mereka ini datang berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memelihara hidup mereka. Nah, saudara-saudara, apa yang kita alami saat ini? Kesusahan apa yang kita rasakan sekarang ini? Apakah itu bahaya ataupun penderitaan, kesusahan karena kebutuhan kita? Kita harus seperti orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Kita harus datang berharap kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan dan memohon supaya Tuhan menolong kita. Kita harus datang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan kita dari bahaya tersebut ataupun dari penderitaan tersebut. Ya. Kita jangan mengandalkan kepintaran kita sendiri atau apapun yang ada pada diri kita. Lalu seolah-olah dengan yakinnya bahwa kita ini bisa lepas dari semuanya itu. Jangan, saudara-saudara. Tapi biarlah kita ingat kepada Tuhan. Karena hanya dari Dialah kita bisa mendapatkan pertolongan. Maka kita datang merendahkan diri, memohon supaya Tuhan melepaskan kita. Nah, Tuhan senang, Tuhan memperhatikan, Tuhan mau ya orang-orang yang seperti demikian. Yang selalu mau berserah dan selalu mau mencari Dia. Dalam keadaan apapun, yang selalu mau mengandalkan Dia. Makanya dikatakan Tuhan, mata Tuhan tertuju ya kepada orang-orang yang takut akan Dia dan berharap kepadanya. Orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, yang merasa bahwa dirinya tidak mampu, tidak bisa, ya dengan kekuatan sendiri tidak bisa melewati semuanya itu. Yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu ditunjukkan dengan datang memohon belas kasihan Tuhan. Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Tidak hanya datang kepada Tuhan dan memohon, berharap akan pertolongan daripada Tuhan. Di sini dikatakan menanti-nantikan Tuhan, menunggu dengan sabar. Ya, terus-menerus ya, menunggu akan pertolongan Tuhan. Tidak cepat putus asa, tidak cepat kecewa. Kadang-kadang kita manusia, kita meminta kepada Tuhan, kita minta hari ini, kita mau nanti sore sudah ada. Ataupun besok langsung sudah ada. Oh, mungkin waktunya agak sedikit lama, kalau kita merasa, aduh, udahlah, tak usahlah berharap kepada Tuhan. Tuhan buktinya tidak menolong kita. Kesusahan saya ini, kekhawatiran saya ini sudah lama sekali. Ya, bergumul terus.
Saya terus berdoa, saya terus berharap kepada Tuhan, tapi sampai saat ini saya tak mendapatkan pertolongan. Ya sudahlah, kalau begitu tak usah lagi datang ya bersandar kepada Tuhan. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita datang berharap kepada Tuhan, memohon belas kasihannya, di sini dikatakan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pertolongan itu tidak datang di tempat lain, dari tempat lain. Tidak datang dari pribadi lain, kecuali Tuhan Allah. Kalau dia satu-satunya pertolongan kita, maka kita dengan sabar dan terus-menerus menantikan, menunggu tak henti-hentinya sampai Tuhan berkenan menolong kita. Nah, itulah maksudnya kita ini benar-benar berharap kepada Tuhan. Jadi tidak hanya mengatakan, oh Tuhan, Engkaulah penolongku, saya datang berdoa. Lalu setelah itu kita merasa kenapa Tuhan belum jawab, langsung kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Tidak. Tapi kita berharap, kita datang dan kita terus menunggu ya pertolongan daripada Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menolong kita. Ada orang yang mengalami kesusahan bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Tapi jikalau kita terus menantikan Tuhan, terus berharap, terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan lihat ya, dan Tuhan akan menolong. Kadang-kadang kita merasa kita jenuh untuk berdoa. Setiap hari terus berdoa, setiap hari terus berdoa. Mau sampai kapan? Tapi saudara-saudara, kita harus terus menantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita. Pada waktunya, dia akan menolong kita. Di sini dikatakan dialah. Ya, kata dialah artinya apa? Satu-satunya. Tertuju hanya kepada Tuhan Allah. Dialah penolong kita. Di sini si pemazmur kembali menegaskan ya supaya orang-orang Israel atau kita semua yakin akan pertolongan Tuhan. Karena dialah penolong kita. Tak ada pertolongan kita di tempat lain. Hanya Tuhan Allah yang bisa membantu kita, yang menjamin bisa melepaskan kita dari kesusahan kita. Dialah penolong kita. Tak ada yang bisa menjamin pertolongan bagi kita kecuali Tuhan Allah. Yang dikatakan di sini, dan perisai kita. Perisai itu adalah salah satu alat di dalam berperang sebagai alat untuk membentengi diri, ya, supaya panah ataupun tombak ataupun ya parang tidak gampang mencelakai kita. Jadi di sini dikatakan Tuhan itu bukan hanya penolong kita, tapi dia juga perisai kita. Dia juga adalah benteng ya di dalam hidup kita. Sehingga kita tidak gampang ya jatuh ataupun ya cilaka. Karena Tuhan selalu menjadi perisai kita, pertahanan kita. Tak ada yang bisa menjamin akan membentengi kita, melepaskan kita dari bahaya kecuali Tuhan Allah. Karena dia adalah maha kuasa. Tak ada satu kekuatan pun yang bisa mencelakai kita jikalau Tuhan membentengi kita. Di sini pemazmur menyadarkan orang-orang Israel dan kita semua. Ingat bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita dan perisai kita. Maka kita harus datang berharap kepadanya. Datang mencari dia. Ayat 21 dikatakan, ya karena dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Dikatakan, karena dia hati kita bersuka cita. Kenapa kita bisa bersuka cita? Karena Tuhan.
Kalau kita datang berharap kepada Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu keamanan, ya, suatu ketenangan, bahkan suatu pertolongan daripada Tuhan, sehingga kita bisa bersuka cita. Di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan sukacita. Kita bisa melewati kesusahan kita. Kita bisa dikuatkan. Kita bisa pada akhirnya mendapatkan kelegaan karena Tuhan telah menolong kita. Di tempat lain kita tidak ada sukacita karena pertolongan itu semuanya palsu. Sia-sia bersandar di tempat lain. Hanya mendatangkan celaka bagi kita. Kerugian di dalam diri kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, hati kita bisa mendapatkan sukacita. Karena kita bisa aman, kita bisa dikuatkan, kita bisa dihiburkan, bahkan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya. Karena kepada nama Tuhan Allah kita percaya. Kita tidak percaya kepada ilah lain atau kepada manusia yang dimana terbatas kuasanya. Tapi kita percaya kepada Tuhan Allah yang maha kuasa. Nah, kalau kita sudah percaya kepadanya, kita datang kepadanya, kita tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan menolong kita. Di ayatnya yang ke-22 dikatakan, kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Nah, di sini si pemazmur menutupnya dengan suatu permohonan, suatu doa kepada Tuhan, dikatakan kiranya kasih setiamu, kiranya kebaikanmu ya Tuhan, selalu menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kami terus datang kepadamu, kami terus menantikan Tuhan. Kiranya juga kasih setia Tuhan tidak berhenti atas kami. Nah, ini menunjukkan juga bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Terus menerus bertekun untuk datang kepada Tuhan Allah kita. Nah, jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang barusan kita renungkan mengajarkan kita ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam bahaya ataupun kekhawatiran, Tuhan akan memperhatikan kita jikalau kita mau hidup takut akan Dia. Dan yang kedua, jikalau kita berharap kepada Dia, datang memohon belas kasihan-Nya, dan menantikan Dia terus-menerus, tanpa lelah, tanpa capek, kita terus menantikan, menunggu pertolongan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi penolong kita dan perisai kita. Jadi mari kita terus berdoa, apapun pergumulan kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan bisa menolong kita jikalau Tuhan berkehendak. Yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu takut akan Dia. Dan kita harus terus berharap dan menantikan akan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan kekuatan dan sukacita daripada Tuhan Allah. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini bisa kembali diingatkan bahwa hanya Engkaulah penolong dan perisai kami di dalam menghadapi bahaya ataupun kesusahan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus takut akan Tuhan dan untuk terus datang berharap akan pertolongan daripada Tuhan.
sehingga kami bisa mendapatkan pertolongan-Mu dan mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Serahkan